Against the Gods Bab 2197, Es terpecahkan. Yun Ce dan Hua Caili bersama-sama mengirim Meng Kongqan jauh sampai ke perbatasan kerajaan ilahi penghancur surga. Mari kita berhenti di sini. Meng Kongqan berbalik dan tersenyum lembut pada pasangan kekasih di hadapannya. Sepanjang perjalanan, Hua Caili menggenggam erat lengan Yun Ce, seolah-olah dia tidak ingin berpisah sedetik pun, dan senyum lembut di bibirnya tidak pernah pudar. Ia mengamati dengan mata, merasakan dengan hati, dan tentu saja sangat terhibur. Yuaner, setelah ayah mengunjungi Shenluo, ayah akan kembali ke penenun mimpi. Kamu dan Caili bisa menikmati waktu kalian sepenuhnya dan tidak perlu mengkhawatirkan siapapun atau apapun. Jika ada hal yang benar-benar penting terjadi, ayah akan menyampaikan pesan kepada kalian. Yun Ce mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan permintaan maaf, senior, semua keluhan ini muncul karena kami, dan kali ini. Aku harus merepotkanmu lagi. Hahaha. Mendengar itu, Meng Kongqan langsung tertawa lepas dan santai, antara ayah dan anak, apa yang perlu dikhawatirkan. Waktu yang kalian berdua miliki ini adalah hasil usaha kalian sendiri. Sebaliknya, kamilah para tetua yang dendam masa lalunya telah menjerat kalian, terutama ayah mertuamu. Yah, jangan kita bicarakan dia. Dia berbalik, melangkah ke atas bahtera mendalamnya, dan berkata dengan yakin, jika perjalanan ini berjalan lancar, dalam 10 tahun, aku akan mengadakan upacara pernikahan untuk kalian. Jika tidak berjalan lancar, kemungkinan akan ditunda hingga setelah kita menginjakkan kaki di tanah suci abadi. Meskipun yang terakhir lebih lama, dunia baru dan orang-orang baru tetap akan menjadi hal yang sangat indah. Tapi terlepas dari itu, ayah berjanji kepada kalian berdua, bahwa upacara pernikahan kalian akan benar-benar luar biasa megah dan menggemparkan dunia, hahaha. Bahtera mendalam itu terbang, membawa tawa dewa tanpa mimpi dengan cepat ke kejauhan. Tak seorang pun menyadari bahwa saat bahtera mendalam itu terbang, cahaya iblis yang samar namun dahsyat melintas di mata Yun Ce. Petunjuk kedua diam-diam terpatri di lautan jiwa dewa tanpa mimpi pada saat pikirannya paling rileks. Apa maksud dari petunjuk kedua ini? Li Su bertanya pada saat yang tepat. Yun Ce menggenggam tangan Hua Caili, jari-jari mereka saling bertautan, dan mereka berjalan santai kembali menuju kerajaan ilahi penghancur surga. Dia tidak lupa menjawab pertanyaan Li Su, apakah kamu masih ingat saat aku memusatkan perhatian untuk meneliti informasi tentang Dian Lohou, Hua Fusen, dan Meng Kongqan sebelum mereka menjadi dewa, terutama keterikatan emosional mereka di masa muda. Tidak peduli sekecil apapun detailnya, tidak ada satu pun yang kulewatkan. Saya tidak menghabiskan begitu banyak waktu untuk ini tanpa tujuan. Dia menatap lurus ke depan, pandangannya dalam, dan suaranya yang tenang mengandung kepastian yang tak terbantahkan, bahkan persahabatan terbaik pun akan mengalami masa-masa konflik dan pertentangan. Tetapi persahabatan antar pria tidak pernah takut akan konflik dan rasa sakit hati sementara, melainkan akan diselesaikan dengan caranya sendiri yang seringkali tanpa menyakiti perasaan, melainkan malah memperkuatnya. Menurut catatan Aula Xuanji, di antara Dian Lohou, Hua Fusen, dan Meng Kongqan, Hua Fusen memiliki bakat jalan mendalam terbaik, namun dalam hal kekuatan, Dian Lohou selalu yang terkuat. Ini jelas menandainya sebagai seseorang yang sangat terobsesi dengan jalan yang mendalam, jika tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin 7 dewa dari 6 kerajaan. Jika dipadukan dengan temperamennya, metode yang ia sukai untuk menyelesaikan konflik cukup jelas. Kata-kata Yun Ce sudah cukup bagi Li Su untuk mengerti, maksudmu Dian Lohou lebih memilih menyelesaikan masalah melalui pertempuran, atau menggunakan pertempuran untuk mengakhiri perselisihan. Benar, jawab Yun Ce, catatan Aula Xuanji sepenuhnya sesuai dengan ini. Jadi, jika Hua Fusen, yang menyimpan rasa bersalah, secara proaktif menyarankan metode yang paling sesuai bagi Dian Lohou untuk menyelesaikan keluhan mereka, itu seharusnya cukup masuk akal, bukan? Dengan itu, Li Su memahami maksudnya, tetapi keraguan yang lebih dalam justru muncul, jadi, itu adalah petunjuk kedua yang baru saja kau tanamkan ke dalam lautan jiwa Meng Kongqan. Tapi, apa gunanya melakukan ini? Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah dewa sejati. Belum lagi adanya larangan ketat dari Tanah Suci terhadap pertarungan antar dewa di antara kerajaan dewa, bahkan jika semuanya benar-benar berjalan sesuai keinginanmu dan mereka menyelesaikan konflik melalui pertempuran, lalu apa yang akan berubah? Jika mereka menyelesaikan perselisihan mereka setelah pertempuran seperti itu, bukankah itu akan bertentangan dengan niat awalmu? Yun Ce tidak menjawab secara langsung, tetapi perlahan berkata, memang benar bahwa kerajaan ilahi tidak pernah melakukan pertarungan antar dewa. Bahkan jika mereka berduel, itu hanya dapat dilakukan di Tanah Suci. Tetapi ada satu tempat yang bahkan Tanah Suci pun sulit untuk mencapai atau campur tangan. Lautan Berkabut. Larangan Tanah Suci memang tidak dapat diperluas ke Lautan Berkabut, tetapi konflik antara Dian Lohou dan Hua Fusen hanyalah dendam duniawi, bukan permusuhan yang mematikan. Li Su tidak dapat membayangkan apa yang dapat dicapai jika kedua dewa besar itu benar-benar bertarung di Lautan Berkabut, tetapi Yun Ce tampaknya tidak mau mengatakannya, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Yun Ce melanjutkan, setelah Meng Kongqan meninggalkan Shenluo, saatnya untuk memberikan petunjuk terakhir. Li Su bertanya lagi, meninggalkan Shenluo. Untuk menanamkan petunjuk, kau harus berada di dekat Meng Kongqan. Setelah meninggalkan Shenluo, dia akan kembali ke kerajaan ilahi penenun mimpi. Kesempatan apa yang akan kau miliki untuk menanamkan petunjuk terakhir? Dia akan kembali ke kerajaan penghancur surga. Nada suara Yun Ce sedikit merendah, dan setelah jeda singkat, dia masih berkata dengan jujur, jika dia kembali ke kerajaan penghancur surga, itu akan membuktikan bahwa semuanya telah berjalan sesuai keinginan saya. Tetapi jika dia tidak kembali dan langsung pergi ke kerajaan penenun mimpi, itu berarti
Saya telah gagal. Apa yang akan terjadi jika kamu gagal? Li Su bertanya, apakah kamu hanya akan memilih metode lain? Yun Ce menjawab dengan nada santai namun kejam, kegagalan adalah kegagalan, dan tidak ada metode lain untuk dipilih. Jawaban yang sama sekali tak terduga itu membuat Li Su terdiam sejenak. Meskipun ia berbicara tentang kemungkinan kegagalan, suara Yun Ce tetap tenang seperti sebelumnya. Aku hanyalah satu orang, menghadapi Tanah Suci dan seluruh kerajaan ilahi, dengan waktu hanya sekitar 40 tahun. Setiap langkah yang kuambil membutuhkan pertaruhan yang kejam, dan setiap pertaruhan tersebut mempertaruhkan semua kemungkinan. Dari awal hingga akhir, tidak pernah ada kata-kata seperti kepastian atau jaminan. Kemampuan untuk mengganggu kognisi dan jiwa Meng Kongqan bergantung pada jiwa iblis nirvana, yang berada pada tingkatan yang mampu menghancurkan dewa sejati. Jika jalan ini gagal, tidak akan ada cara lain yang dapat menandinginya. Segala sesuatu sebelum dan sesudahnya akan sia-sia. Oleh karena itu, untuk 3 petunjuk yang sangat penting dan satu-satunya petunjuk ini, selama bertahun-tahun saya di Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, saya meninjau hampir semua informasi tentang Dian Lohou, Meng Kongqan, dan Hua Fusen. Ketiga petunjuk itu diperoleh setelah pertimbangan dan deduksi yang tak terhitung jumlahnya, dengan mempertimbangkan kebiasaan, temperamen, preferensi, dan kedalaman ikatan mereka. Upaya manusia telah habis, sisanya terserah takdir. Untungnya, selama bertahun-tahun di Abyss, segala sesuatunya berjalan relatif lancar. Kali ini, harapan takdir. Takdir pasti akan berpihak pada kita. Ayah Dewa. Seruan manis Hua Caili menyela percakapan antara Yun Ce dengan Li Su. Di depan, Hua Fusen menatap ke arah mereka yang jelas-jelas mengantar Meng Kongqan pergi. Posturnya tegak, tetapi jubah hitamnya berkibar tertiup angin, jelas hatinya jauh dari ketenangan dan keanggunan yang tampak di permukaan. Ayah mertua, Yun Ce melangkah maju dengan hormat, dengan dewa senior mengunjungi Shen Luo secara pribadi kali ini, pastinya meskipun tidak dapat menyelesaikan masalah, setidaknya dapat sedikit meredakan kemarahan yang mulia Dewa Jue Luo. Mohon ayah mertua tidak perlu khawatir. Namun Hua Fusen mengangkat tangannya, aku mengerti maksudmu. Kamu dan Caili sama-sama senang dan damai, yang mana itu yang terbaik. Tidak perlu mengkhawatirkan urusan para tetua, dan tidak perlu merasa bersalah. Saat berbicara, tatapannya seolah melirik sekilas ke ikat pinggang di pinggang Yun Ce, dan dia mencibir ringan. Ikat pinggang ini dibuat secara kasar, dan meskipun sutranya mewah, ia tidak memiliki esensi yang mendalam. Sungguh sangat murahan. Setelah berbicara, sebelum Hua Caili sempat bereaksi, dia sudah berbalik dan melangkah pergi. Hua Caili menghentakkan kakinya pelan dan berkata setengah menegur dan setengah malu-malu, Ayah Dewa, apakah kamu sengaja mengejekku? Dan mengapa kamu tampak tidak bahagia tanpa alasan? Yun Ce mendongak menatapnya, dengan senyum tipis di wajahnya, apakah kamu belum pernah memberi ayahmu sesuatu yang dibuat dengan tanganmu sendiri? Tidak. Hua Caili menggelengkan kepalanya dengan wajar, aku baru belajar cara menjahit dari Lianzi, dan hampir tidak bisa membuat ikat pinggang paling sederhana sekalipun. Ah! Dia akhirnya menyadari sesuatu, matanya yang indah sedikit melebar, suamiku, maksudmu alasan ayah bertingkah aneh barusan adalah. Yun Ce mengulurkan tangan dan mengelus rambutnya dengan lembut sambil tersenyum, ayahmu mempertaruhkan nyawanya dengan berlutut di tanah suci untuk menyelamatkan hidupmu selama 10.000 tahun. Dia berulang kali mengorbankan dirinya, membesarkanmu hingga usia ini tanpa pernah membiarkanmu menyentuh hal-hal duniawi yang sepele. Namun kamu, dengan tanganmu yang paling berharga di dunia, menenunkan selempang untuk pria lain. Aneh jika ayahmu yang agung tidak merasa cemburu. Hua Caili membuka mulutnya, dan setelah menyadari maksudnya, rasa bersalah segera membuncah di dalam dirinya. Dia menggigit bibirnya, mengambil keputusan tegas, dan buru-buru menarik tangan Yun Ce menuju istana. Suamiku, jangan pergi ke paviliun pedang Yao Guang hari ini. Mari kita bersama-sama membuat hadiah untuk ayah. Aku masih punya banyak kain sutra mewah yang tersisa. Lalu apa yang akan kamu siapkan untuk dibuatkan untuk ayah mertua? Yun Ce bertanya. Tentu saja selempang, karena saya hanya bisa membuat itu sekarang. Hal-hal lain bisa saya pelajari perlahan-lahan nanti. Saat memasuki perbatasan kerajaan, pancaran cahaya pedang yang melayang memancarkan cahaya giok samar pada wujud mereka, seperti hati seorang gadis pada saat ini, murni dan tanpa celah. Kerajaan Dewa Shen Luo. Shen Luo memiliki beragam fenomena, semua seni bela diri telah disempurnakan. Kedelapan karakter ini merupakan interpretasi inti dari kerajaan ilahi terkuat di Abyss. Ini adalah kerajaan di mana semua orang sangat terobsesi dengan jalan yang mendalam dan suka bertarung, di mana kekuatan melambangkan segalanya. Aura seluruh kerajaan dewa ini tidak diragukan lagi paling berat dan menindas di antara 6 kerajaan dewa. Sekadar berjalan melewatinya, orang-orang lemah akan kesulitan melangkah dan bernapas terengah-engah. Meng Kongqan perlahan turun ke perbatasan kerajaan ilahi Shen Luo. Dia tidak memancarkan aura dewa sejati, namun para penjaga yang ketakutan langsung berlutut. Saya dengan hormat menyambut dewa tanpa mimpi. Konflik antara Yang Mulia Jue Luo dan Yang Mulia Dewa Tanpa Mimpi di Tanah Suci sudah diketahui semua orang, namun menghadapi kedatangan pribadi Dewa Tanpa Mimpi, para penjaga Shen Luo tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Di masa lalu, ketika Meng Kongqan datang ke sini, dia akan langsung masuk tanpa pemberitahuan, dan tak seorang pun berani menghalangi. Namun kali ini, dia berhenti di depan perbatasan, matanya tenang dan tanpa berkedip, tanpa menunjukkan keagungan. Mohon sampaikan kepada Yang Mulia Dewa Jue Luo bahwa Meng Kongqan datang berkunjung. Begitu kata, mohon, diucapkan, napas semua penjaga Shen Luo tiba-tiba terhenti. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya pulih, lalu buru-buru menjawab dan bergegas pergi.
Tidak lama kemudian, para penjaga kembali dengan tergesa-gesa. Menghadap Meng Kongqan, mereka membungkuk dalam-dalam, tidak berani mengangkat kepala, suara mereka terdengar gemetar, Yang Mulia Dewa berkata. Kumohon, Dewa tanpa mimpi. Segera pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para penjaga Shenluo benar-benar menahan napas, bahkan bersiap untuk menerima murka dewa tanpa mimpi yang akan memusnahkan mereka. Namun aura di sekitarnya tidak menunjukkan perubahan, bahkan tekanan spiritual dewa sejati atau gelombang kemarahan pun tidak bergejolak. Hanya desahan lembut yang keluar dari bibirnya. Tampaknya Yang Mulia Jueluo sedang sangat marah dan tidak ingin bertemu. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai amarahnya mereda. Meng Kongqan tidak pergi. Ia hanya berdiri di tempatnya, sedikit mengangkat kepala, menatap langit kerajaan ilahi Shenluo yang dipenuhi dengan berbagai macam esensi mendalam dari berbagai fenomena. Mengenang setiap kunjungan sebelumnya, Dian Loho akan menyambutnya secara pribadi, tawanya mengguncang langit, setiap kumisnya bergetar karena kegembiraan bertemu kembali dengan teman-teman lama. Bahkan setelah menjadi Yang Mulia Dewa Jueluo, hal ini tidak pernah berubah. Namun kini, hanya ada kata dingin, pergi. Dia tahu dirinya tidak dirugikan, dan tidak punya hak untuk mengeluh. Di luar perbatasan, di mana tidak ada penghalang yang memisahkan mereka, debu jurang beterbangan, angin kacau mengamuk, pasir berputar membawa abu kelabu dunia jurang yang menghantam wajah dewa tanpa mimpi. Dia tidak mundur, juga tidak melawan, dan jubah perak yang melambangkan status tertingginya serta wajahnya yang seperti giok dengan cepat tertutup lapisan kotoran. Dia tampak sama sekali tidak menyadari, tetap tidak bergerak saat menatap ke arah kerajaan ilahi Shenluo, merindukan sosok yang selalu muncul sambil tertawa di masa lalu. 1 hari berlalu. 2 hari berlalu. 3 hari berlalu. Dia masih belum pergi, belum bergerak, membiarkan debu abu-abu kotor dari dunia abis yang semakin menebal memutihkan jubah peraknya, sekaligus mengikis martabat tertinggi gelar Yang Mulia Dewa tanpa mimpi miliknya. Praktisi Shenluo yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi. Mereka menyaksikan semua ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tak seorang pun berani mendekat, tak seorang pun berani bertanya, bahkan tak seorang pun berani percaya bahwa orang yang dengan rela menenggelamkan dirinya menjadi debu di depan perbatasan Shenluo ini adalah dewa tanpa mimpi yang berdiri di puncak dunia abis. Bagi Meng Kongqan, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa membuatnya rela merendahkan martabatnya. Dan di antara mereka, Dian Loho tentu termasuk. Dian Loho, bukan Yang Mulia Dewa Jueluo. Meng Kongqan, Hua Fusen, Dian Loho. Apa yang ketiganya hargai dari awal hingga akhir bukanlah apa yang disebut persahabatan kerajaan dewa, melainkan persaudaraan yang terjalin erat sejak masih muda. Meskipun melewati 10.000 tahun, berbagai cobaan, perubahan status, persaudaraan itu tidak pernah ternoda oleh kenajisan apapun. 4 hari, 6 hari, 7 hari. Dia masih berdiri di sana dengan tenang, jubah peraknya ternoda abu-abu, wajahnya yang seperti giok tertutup debu, hanya matanya yang masih menatap ke arah tempat di mana teman-teman lama pernah saling menyapa di masa lalu. 7 hari cukup untuk menyebarkan masalah ini ke seluruh abis. Sebagai dewa dari kerajaan dewa, masalah pribadi dan martabat seseorang tidak lagi menjadi miliknya sendiri, tetapi melambangkan martabat yang diemban oleh kerajaan dewanya. Terkadang penguasa kerajaan secara pasif dilucuti martabatnya, seperti Dian Loho di Tanah Suci, tetapi perendahan diri seperti itu. Setidaknya di era ini, hanya Meng Kongqan. Namun selama 7 hari penuh, dia tetap tidak menunjukkan sedikit pun rasa mundur. Dan orang-orang yang jeli dapat dengan jelas melihat bahwa ia menggunakan penghinaan diri ini untuk mengimbangi dan mengembalikan martabat Dian Loho yang hilang di Tanah Suci. Akhirnya, deru dahsyat menggema di langit. Meng Kongqan, sudah kubilang pergi, apakah kau tuli? Raungan Yang Mulia Dewa Jueluo sangat menakutkan. Para penjaga perbatasan segera merasakan penglihatan mereka menjadi gelap, telinga mereka tuli, dan mereka hampir pingsan. Menghadapi kata-kata kasar dan penuh amarah itu, Meng Kongqan tersenyum tipis. Ia menatap sosok yang akhirnya muncul di langit yang jauh dan berkata perlahan, Saudara Lohou, meskipun baru beberapa bulan sejak pertemuan terakhir, rasanya seperti 1000 tahun telah berlalu. Untungnya. Diam. Ledakan. Dian Lohou turun dari langit, membawa aura seolah-olah langit runtuh. Dia menatap Meng Kongqan dengan tajam, kedalaman tatapannya tidak menunjukkan sedikit pun jejak persahabatan di masa lalu. Saudara Lohou, bukanlah nama yang pantas kamu gunakan. Segera tinggalkan tempat ini, dan jangan berlama-lama di sini seperti anjing, mencemari tanah Shenluoku. Kata-kata Dian Lohou sungguh kejam. Mungkin dia tidak pernah membayangkan akan datang hari ketika kata-kata kasar seperti itu ditujukan kepada sahabat terdekatnya. Menghadapi tatapan marah Dian Lohou, Meng Kongqan menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis, Saudara Lohou, dimarahi olehmu seperti ini, akhirnya aku merasa agak tenang. Hentikan kasih sayang palsumu. Dian Lohou menunjuk ke arah Meng Kongqan, matanya seperti api, dan janggut panjangnya berdiri tegak, pergi. Pergi sekarang juga. Di Tanah Suci, kau dan aku telah memutuskan ikatan. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena mengusirmu dengan paksa. Kelopak mata Meng Kongqan sedikit tertutup. Menghadapi kekuatan ilahi Dian Lohou yang sepenuhnya dilepaskan, dia sepenuhnya menahan auranya sendiri. Ketika adik berbuat salah, kakak pantas memberinya hukuman. Tetapi tolong beri adik kesempatan untuk bertobat dan menebus kesalahan, dan jangan sembarangan berbicara tentang memutus semua hubungan. Suaranya ringan seperti angin, sangat kontras dengan nada marah Dian Lohou. Hanya dalam beberapa kata yang dia ucapkan, terkandung rasa bersalah, sakit hati, kesedihan. Setiap kata, setiap emosi yang seharusnya tidak pernah muncul pada seorang dewa.
Cara penyapaannya, kakak laki-laki, sebuah istilah yang tidak pernah digunakan di antara para dewa. Janggut panjang Dian Lohou yang terangkat karena amarah membeku sesaat. Dia mengangkat tangannya lagi dan menunjuk ke arah Meng Kongchan, tetapi karena ujung jarinya gemetar, hinaan kasar yang sudah siap meledak di tenggorokannya tidak dapat keluar untuk waktu yang lama. Saat masih muda, ketiganya adalah anak dewa kerajaan dewa, dan semuanya sombong dan angkuh. Dian Lohou adalah yang tertua, tetapi Meng Kongchan dan Hua Fusen tidak pernah dengan sukarela memanggilnya kakak. Beberapa kali mereka melakukannya, itu selalu kompromi di bawah tekanan, dan setiap kali, hal itu membuat Dian Lohou tertawa terbahak-bahak untuk waktu yang lama. Heh, heh heh. Dian Lohou tertawa, dan di dalam tawanya, ia ragu apakah itu lebih berupa ejekan atau ejekan terhadap dirinya sendiri. Kamu mengkhianati janji kita dan mempermalukanku di depan umum. Sekarang, wajah macam apa yang kau miliki untuk menyerukan persaudaraan? Sebelum Meng Kongchan dapat menjawab, suaranya tiba-tiba menajam. Meng Kongchan, aku bertanya padamu. Ketika kau mengetahui perselingkuhan Yun Ce dan Hua Caili, apakah kau mempertimbangkan persaudaraan dan segera menghentikan mereka? Menatap langsung tatapan Dian Lohou, Meng Kongchan menghela napas pelan dan dengan rasa malu menjawab, tidak. Awalnya, ketika mendengar Caili telah menemukan seseorang yang dicintainya, aku merasa jijik terhadap pria itu. Kemudian, aku terkejut mengetahui bahwa itu adalah Yuaner, orang yang telah hilang dariku selama 100 tahun. Seluruh diriku diliputi kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa. Baik dulu maupun sekarang, emosi Meng Kongchan terlalu kompleks, bahkan dia sendiri kesulitan untuk mengungkapkannya dengan jelas. Terhadap Yuaner, aku tidak hanya memiliki kasih sayang layaknya ayah dan anak, tetapi juga hutang rasa bersalah yang besar. Setelah kehilangannya dan mendapatkannya kembali, aku ingin mengerahkan segala upaya untuk mengganti kerugiannya, ingin memberinya semua hal terbaik di dunia. Saat aku mengetahui bahwa dia dan Caili saling melindungi dan mencurahkan hati mereka, reaksi pertamaku adalah kegembiraan, bahkan sedikit kebanggaan. Dia perlahan menutup matanya, seolah malu menghadapi tatapan Dian Lohou. Aku tahu pikiran ini egois dan hina, dan aku malu dengan persahabatan kita yang telah berlangsung selama 10.000 tahun. Tetapi pada saat itu, dan bahkan sekarang, selama itu melibatkan Yuaner, itu akan selalu menjadi prioritas utama dalam pikiranku. Bahkan sebagai dewa tanpa mimpi, aku tidak dapat mengendalikan diriku. Mata Dian Lohou yang gagah berani setengah menyipit. Menghadapi jawaban Meng Kongchan, dia tidak menunjukkan teguran marah atau ejekan, hanya menatap lurus ke arahnya, membiarkannya melanjutkan. Ketika Fusen mengetahuinya, dia dengan marah berusaha menghentikan mereka. Tetapi kemudian, dia mengetahui bahwa keduanya telah bersumpah untuk bersama seumur hidup dan melakukan hubungan suami istri, dan meskipun demikian, dia tidak mundur. Yang benar-benar memaksanya untuk berkompromi adalah tekad Caili yang tak tergoyahkan. Saya percaya pada saat itu, dia pasti teringat Kuan Xin. Alis Dian Lohou sedikit berkedut. Nama itu dari masa lalu telah menusuk hati mereka bertiga dalam-dalam. Meng Kongchan melanjutkan, kami khawatir akan merusak persahabatan kita, dan martabatmu sebagai yang mulia Dewa Jueluo. Yang lebih sulit adalah Kaisar Yuan telah secara pribadi menyetujui perjanjian pernikahan itu. Jadi kami tidak berani bertindak gegabah, melainkan setuju untuk bersama-sama menghadapi Kaisar Yuan di pertemuan Tanah Suci. Lalu setelah menyelesaikan pembatalan kontrak pernikahan yang paling sulit, kamu menemukan apa yang disebut momen paling tepat untuk menyatakan perasaanmu padaku, dan membiarkan aku menanganinya sesuai keinginanku, kan? Dian Lohou tiba-tiba menyela, setiap kata yang diucapkannya dingin dan keras. Meng Kongchan membuka matanya dan menjawab dengan ringan, iya. Heh. Dian Lohou tertawa dingin, tatapannya tiba-tiba berubah muram, jarinya menunjuk langsung ke dahi Meng Kongchan. Meng Kongchan, dengarkan baik-baik. Aku, Dian Lohou, dalam segala tindakanku, selalu jujur dan terus terang, cerdas dan terbuka, tanpa malu pada diri sendiri, tanpa malu pada orang lain. Semua orang mengatakan bahwa aku memiliki temperamen yang berapi-api dan mudah marah serta tersinggung. Tapi setelah aku marah, aku selalu bisa melepaskannya dan membiarkannya saja, dan aku tidak pernah memaksa orang lain. Jika kau mengatakan yang sebenarnya kepadaku saat itu, aku pasti akan sangat marah. Tapi, paling lambat 7 hari kemudian, aku akan pergi bersamamu ke Tanah Suci untuk menemui Kaisar Yuan dan memenuhi keinginanmu untuk kedua anakmu. Kaulah yang meremehkan aku, Dian Lohou, terlebih lagi meremehkan persahabatan kita selama 10.000 tahun, dan secara langsung mengubah masalah ini menjadi aib yang tak akan pernah bisa dihapus oleh putraku Zhou Shi dan aku seumur hidup. Meng Kongchan sedikit mengangkat kepalanya sambil mendesah, ajaran kakak itu benar. Aku tidak ragu sedikit pun dengan kata-kata kakak. Hanya saja, Fusen terlalu takut. Dian Lohou, apa arti cinta antara pria dan wanita bagi kita? Kakak, apakah kau masih ingat ketika kita masih muda, kita bertaruh besar untuk melihat siapa yang bisa memenangkan hati Qin Ying terlebih dahulu. Kita bahkan berlomba untuk membuktikan perasaan kita yang sebenarnya kepada Fusen dan bersumpah bahwa hati kita tidak akan pernah berubah untuk Qin Ying. Tetapi kemudian, kita semua patah semangat, kita semua menikah, dan kita semua memiliki banyak istri dan selir. Nama, Qin Ying, perlahan memudar dari pikiran kita. Yang tersisa hanyalah sedikit rasa kesal karena tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita masih muda. Namun Fusen, selama 10.000 tahun penuh, ia masih belum bisa melampaui hal itu. Tatapan Dian Lohou membeku sesaat. Kita berdua dapat dengan jelas melihat bahwa sejak saat itu, temperamennya berubah total.
Tidak ada lagi sikap pembangkangan masa muda terhadap surga, menolak keberanian takdir, tetapi menjadi lukisan hati, sebagai gelar ilahinya, menjadi stabil dan pendiam, dan berpikir 3 kali sebelum bertindak. Terutama, dalam hal-hal yang paling penting baginya, ia menjadi sangat berhati-hati. Seperti Chai Li, dan seperti teman dekat yang sangat ia hargai. Kata-kata ini tidak pernah diucapkan Meng Kongqan kepada Hua Fusen, dan dia juga tidak akan pernah mengucapkannya, serta tidak akan menggunakannya sebagai bujukan. Karena dia jelas mengerti, dengan temperamen Hua Fusen, kemungkinan besar dalam kehidupan ini dia tidak akan pernah bisa benar-benar menghapus luka di lubuk jiwa akibat perbuatan Kuan Xin. Dia takut Chai Li akan menderita sakit hati karena cinta, jadi ia buru-buru mengatur pernikahan yang menurutnya paling sempurna untuknya, memastikan ia tidak akan pernah merasakan cinta lagi. Ia takut menyakiti perasaannya terhadapmu, jadi ia tidak berani berbicara langsung padamu, tetapi malah mencoba dan merenung berulang kali, mencari solusi sempurna yang mungkin bahkan tidak ada. Saudaraku, Fusen tidak pernah meremehkan persahabatanmu. Sebaliknya, ia sangat menghargainya, dan karena terluka parah oleh emosi, bekas luka yang belum sembuh, ia melangkah dengan hati-hati, melangkah dengan takut-takut. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menimbulkan konsekuensi seperti ini. Kami berdualah yang telah melibatkanmu dalam kesedihan dan penghinaan, dan rasa sakit serta siksaan hati Fusen tentu tidak kurang dari milikmu. Meng Kongqan perlahan melangkah maju setengah langkah, kesalahan besar kita sudah terlanjur terjadi, kerugian yang diderita kakak sangat dalam dan berat. Bahkan 10 kali lipat alasan atau kesulitan pun tidak dapat memaafkan kita, apalagi meminta maaf kepada kakak. Namun, hidup masih panjang, dan tanpa ikatan persaudaraan, aku hanya akan semakin lelah dari tahun ke tahun. Meskipun nama ilahi itu berat, tanpa bantuan saudara, itu hanya akan membawa pada kekosongan dan kesedihan. Aku mohon kepadamu, saudaraku, untuk mengingat persahabatan kita di masa lalu dan, setelah amarahmu mereda, berilah aku dan Fusen kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Setidaknya, tolong jangan bicara tentang memutus semua hubungan lagi. Angin berhembus kencang mengaduk pasir dan debu hingga memenuhi langit, kemudian semua suara berhenti. Antara langit dan bumi, seolah hanya ada 2 hal ini. Akhirnya, Dian Loho berbicara perlahan, setiap kata terdengar sedingin es, di mana Hua Fusen. Mengapa dia belum datang? Apakah dia takut? Ya. Meng Kongqan mengakui dengan jujur, dia khawatir jika kami berdua datang berdampingan, itu akan semakin membuat kakak laki-lakinya marah, bahkan khawatir kesempatan bertemu ini pun tidak akan diberikan. Jadi dia lebih berharap bisa bertemu kakak laki-lakinya sendirian. Sambil berkata demikian, telapak tangan Meng Kongqan terangkat, dan di dalam telapak tangannya, terdapat rumbai pedang yang terbuat dari tulang binatang jurang. Dia mengundangmu untuk bertemu di wilayah ke-33 Lautan Berkabut 2 bulan dari sekarang. Wilayah ke-33 Lautan Berkabut adalah tempat di mana Dian Loho pertama kali membunuh binatang jurang alam kepunahan ilahi sendirian, dan juga tempat di mana mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka saat itu. Pada saat itu, betapapun besarnya perselisihan dan pertikaian mereka, semuanya diselesaikan setelah satu pertempuran, dan tidak ada dendam yang berlangsung berhari-hari. Baru setelah masing-masing menjadi dewa kerajaan dewa, mereka tidak menginjakkan kaki di sana untuk waktu yang sangat lama. Di dalam pupil mata Dian Loho, akhirnya muncul gejolak yang tak terhindarkan. Dia menyipitkan matanya dan mencibir dengan dingin, benda kasar yang dibentuk secara asal-asalan kala itu, sungguh beruntung dia menyimpannya hingga sekarang. Meng Kongqan dengan tulus berkata, kemenangan duel pertama kakak atas binatang jurang alam kepunahan ilahi bukanlah kejayaan kakak semata, melainkan kecemerlangan kami bertiga. Benda berukir seperti itu yang dibuat sendiri oleh kakak, bagaimana mungkin Fusen tidak menghargainya dengan saksama? Mendesis. Rumbai pedang itu direbut oleh tangan Dian Loho. Pada saat yang sama, tangannya yang lain terayun, dan benda berwarna emas pucat jatuh ke tangan Meng Kongqan, jelas sekali itu sarung pedang yang setengah patah akibat benturan dari luar. Melihat separuh sarung pedang emas ini, kenangan-kenangan lama muncul di benak Meng Kongqan, dan suara berat Dian Loho juga terngiang di telinganya, pergi dan sampaikan pada Hua Fusen, aku menerima pertarungan ini. Dia memalingkan muka, tidak lagi menatap Meng Kongqan. Ucapanmu sudah selesai, barang-barang Hua Fusen sudah diantarkan. Sekarang, kamu bisa pergi. Meng Kongqan menatap sosoknya yang menjauh selama beberapa saat, dan tidak bersikeras. Ia perlahan mengangguk, saudaraku, jaga diri baik-baik. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan perlahan pergi. Tunggu. Suara Dian Loho tiba-tiba meninggi, seketika menghentikan langkah Meng Kongqan. Alis Dian Loho berkerut karena marah, kata-katanya menggelegar, Meng Jian Yuanmu, bocah Yun Ce itu, benar-benar mengalahkan Sansi dengan kekuatan guru ilahinya, menghadapi Kaisar Yuan tanpa kesombongan atau rasa takut sebagai seorang junior, menahan hukuman menggerogoti kesengsaraan 2 kali lipat dengan tubuhnya yang setinggi 8 kaki, 2 pendeta ilahi Liu Xiao dan Ling Xian memohon untuknya, pendeta agung terharu olehnya, dan Kaisar Yuan memanggilnya untuk audiensi pribadi. Sebagai perbandingan, esensi ilahi yang sempurna itu adalah yang paling tidak layak disebutkan, sungguh. Sangat baik. Sungguh sangat baik, 3 karakter bicaranya agak lambat, namun tanpa sedikit pun nada mengejek. Memang keahliannya lah yang membuat Chai Li bisa jatuh cinta padanya. Aku marah, tapi aku juga mengaguminya. Namun rasa malu yang telah ia timbulkan padaku dan putraku Zhou Shi tidak bisa begitu saja dilupakan. Kemarahannya tulus, kekagumannya juga tulus. Suaranya berhenti sejenak, lalu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih tegas, 2 bulan kemudian, suruh bocah itu datang sendiri untuk meminta maaf. Meng Kongqan tidak menoleh, tetapi matanya sudah berkaca-kaca.
Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menjawab dengan satu kata. Baiklah. Kata pendek itu sedikit bergetar. Hampir pada saat yang bersamaan, kedua orang yang saling membelakangi itu tak kuasa menahan senyum tipis. Sesuatu yang sangat berat dan sangat dingin diam-diam larut dalam senyum ini. Namun di saat berikutnya, Dian Loho bertemu dengan wajah tenang yang dipaksakan oleh penjaga perbatasan itu, dan seketika matanya menjadi dingin. Ia mendengus keras dan melangkah pergi.